Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Duputranti, guru dari SMA Negeri 3 Pontianak. Pada video kali ini, saya akan membuat project menggunakan sensor dari komponen potensiometer. Jadi potensiometer itu merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk dia sebagai resistor variabel atau rheostat. Jadi gunanya biasanya untuk mengendalikan piranti elektronik seperti pengendali suara pada penguat. Nah, potensiometer ini dapat dioperasikan oleh suatu mekanisme yang digunakan sebagai transducer. Nah, misalnya sensor pada joystick, kemudian yang menyangkut dengan elemen resistif, badan, penyapu atau wiper, sumbu, dan lain-lainnya. Oke, kita akan langsung saja ke sini, klik Arduino Uno, kemudian kita akan menyiapkan yang namanya potensiometer ya. Nah, di sini adalah potensiometernya, kemudian ada resistor, kemudian di sini ada LED, kemudian di sini ada board Arduino Uno. Nah, jadi kita akan mengatur di sini untuk resistor itu dia ke A0, kemudian satu itu adalah ke LED, kemudian yang ini dia ke pin 2, kemudian untuk potensiometer ini dia ke ground, kemudian dia ke 5 volt ya. Kemudian di sini dia di A0. Nah, kemudian untuk penamaan variabel di sini menggunakan pin sensor A0, pin LED-nya adalah 2 dan digunakan sebagai input. Kalau untuk pin sensor, pin LED juga sebagai output ya, beda. Nah, kemudian ada nilai sensor. Jadi nilai sensor ini dia akan kita beri saja titik koma. Jadi nilai sensor ini bukan sebagai pin. Jadi dia dari variabel ini difungsikan sebagai variabel untuk menyimpan data saja. Jadi data apa yang disimpan, kita perlu memasukkan perintah. Nah, ini adalah perintah yang akan dimasukkan untuk menentukan atau mengeksekusi nilai sensornya, ya kan. Kemudian di sini kita atur analog writer. Jadi analog writer ini kita masukkan pin LED karena kita akan menulis atau mengendalikan pin LED. Nah, kemudian di sini adalah kedua ya. Nah, dia langsung pin dan dia menggunakan penamaan variabel pinnya itu adalah pin LED, ya kan, variabel. Kemudian kita sesuaikan dengan sensor yang ada di sini, data analog, maka kita menggunakan datanya sebagai nilai sensor ya, datanya. Kemudian pin LED ini akan menyala sesuai dengan data analog dari nilai sensor. Nah, kita akan mencoba atau mencetak nilai sensornya itu berapa. Nah, kita coba di sini, kita lakukan simulasi. Nah, di sini
dia makin ke kanan, maka dia akan makin geser ya ke kanan itu, maka dia akan menjadi atas itu adalah 5 volt ya kan. Kemudian dia semakin ke kiri dia akan semakin redup. Nah, ya kalau 0 berarti dia tidak ada tegangan yang masuk ke sini. Jadi untuk menghidupkan lampu ini diperlukan negatif dan positif. Jadi ada tegangan yang diberikan ke lampu LED, dia tidak akan menyala. Nah, jadi program ini merupakan program untuk membaca nilai data dari sensor yang akan disimpan di sini. Kemudian data analog yang terbaca dia akan tersimpan di nilai sensor. Kemudian program ini digunakan untuk mengendalikan lampu ini. Nah, jadi dia akan menulis ya, menulis kondisi dari lampu ini seperti apa. Jadi kalau pin LED-nya nilai sensornya itu berapa, kalau misalnya dia 0 kondisinya, maka dia tidak ada tegangan yang masuk, maka lampu LED ini tidak akan menyala. Tapi kalau misalnya nilainya tinggi seperti tadi kita geser makin ke kanan, nah maka tegangan yang keluar juga akan tinggi, maka lampu pun akan menyala. Jadi analog sama visualnya. Nah, kenapa dia bisa redup dan bisa terang, kita bisa melihat nilainya di serial monitor ini. Kalau misal ini kan baru kita mengendalikan lampu, kemudian kita misalnya mengendalikan lampu dalam kondisi tertentu saja, misalnya hanya nyala dan hanya mati. Karena semakin tinggi tegangannya maka dia semakin terang. Nah, kalau misalnya 1023 dia baru nyala, kalau di bawah 1023 dia nyala tapi redup. Tapi kalau misalnya dia 0 sampai 1022 dia nyala. Dari 1023 kalau misalnya dibuat mati, misalnya kalau misalnya lampunya menyala. Nah, oleh karena itu kita perlu program ini, kita hapus terlebih dahulu ini, jadi nilai kita hapus ini. Nah, hapus ini, kemudian kita perlu menggunakan perintah if. Jadi nilainya di sini kalau misalnya kita masukkan if ya, if kemudian nilai sensor 1023. Nah, kemudian kita gunakan digital rate. Kemudian pin LED misalnya dalam keadaan high, jadi nyala. Nah, kemudian selanjutnya kalau misalnya else ya, berarti yang lainnya kemudian ini dikopikan, misalnya ini biar cepat ya. Else dia misalnya pin LED-nya adalah low. Ini adalah low. Nah, kita akan mencoba mengeksekusi. Kemudian
Nah, kita akan mengeksekusi. Jadi dia kalau 1023 dia akan menyala, ya kan. Terus kalau misalnya selain itu, maka dia pin LED digital printer, cara printer if nilai daripada di sini digital printer pin if nilai sensor sama dengan 1023. Pin LED di sini adalah high. Nah, maka dia akan menyala. Kemudian karena dia 1023, tapi kalau misalnya dia selain itu dia akan mati. Karena tadi sudah dikondisikan dia hanya menyala di 1023. Kemudian kalau misalkan kita coba mengganti pin LED-nya itu, misalnya maunya berkedip. Kalau 1015 misalnya nyala terus. Nah, selain itu misalnya dia akan mati, ya kan. Jadi kita akan menentukan dulu untuk jeda waktunya. Misalnya di sini nanti untuk nilai sensornya 1023, kemudian di sini saya kasih ini digital rate-nya high, ya kan di sini. Nah, di sini saya ganti sini. Kemudian delay-nya saya ganti menjadi 100. Nah, 100. Kemudian di sini ada digital rate-nya adalah printer. Digital printernya ada 1023, kemudian hacknya adalah delay-nya adalah 100, kemudian digital rate-nya printernya adalah 0, kan. Kemudian di sini delay-nya adalah 100. Ini saya copy paste aja. Kemudian di sini ada, kalau nilai sensornya 1015 dia akan berkedip. (1015) kemudian dia akan rate, ya, digital rate height. Kemudian di sini
Nah, di sini adalah dia digital rate-nya. Dia digital rate, print rate hike. Kemudian di sini kita tentukan delay-nya adalah 100. Kan kemudian di sini digital delay-nya adalah digital print rate. Kemudian di sini 100 seperti ini. Kemudian dia akan else digital printed low. Nah, di sini akan dilihat kondisinya. Nah, ini lampunya akan berkedip. Jadi dalam kondisi karena di sini waktunya adalah 100, ya kan, kondisinya akan berkedip. Jadi bukan 1023 dan bukan 1015. Program yang kita tentukan kondisi lampunya adalah mati, ya kan. Nah, 1015 dia kondisinya hidup, ya kan, sama kondisi 2000. Nah, ini dia akan hidup, sedangkan dalam kondisi dia 1023 dia akan hidup atau berkedip. Nah, jadi ini adalah contoh dari penggunaan aplikasi. Demikian yang dapat saya sampaikan penggunaan daripada sensor, ya kan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.